Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti kampas kopling untuk motor Jupiter MX All, sekaligus saya akan menerangkan bagian komponen yang ada di bagian bak kopling. Oke, pertama-tama untuk pembongkaran kita buka dulu step menggunakan kunci 12, kemudian knalpot kunci 12 dan kunci 14, kemudian engkol kita buka menggunakan kunci 14, kemudian kita buka dulu untuk bagian penyetelan koplingnya ya. Di sini kita lepaskan menggunakan kunci 12. Seperti ini kita lepaskan dari setut dan bak koplingnya. Kemudian kita sediakan wadah untuk penampungan oli, wadahnya yang bersih. Kemudian kita buka bracket body ya menggunakan kunci 10. Kemudian baut bak koplingnya kita buka menggunakan kunci 8T. Nah, kita lepaskan semuanya ya. Apabila keras ya teman-teman membukanya, kita gunakan as, kita pukul dari bawah sini perlahan. Nah, ini pun sudah terlepas, tinggal kita goyang-goyang saja seperti ini sampai terlepas ya bak koplingnya. Nah, ini pun sudah terlepas, tinggal kita buka per koplingnya menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Kita lepas semua komponen-komponennya. Sekalian di sini saya akan menerangkan tata letak ring dan komponen-komponen di dalamnya. Nah, ini untuk bagian bearingnya ini masih bagus, cuman kotor aja ya tuh. Ini bekas gemuk ya teman-teman, gemuk. Kemudian di sini untuk kampas koplingnya itu sudah hangus ataupun bantat ya seperti itu. Nah, dan untuk plat geseknya di sini masih bagus. Plat geseknya cuman yang membuat kopling kurang responsif ataupun selip itu penyebabnya dari kampas kopling ya teman-teman, ataupun fiber kopling. Nah, kita lepaskan ya satu persatu. Untuk semua bagian kampas koplingnya kita bisa cungkel menggunakan obeng min seperti ini. Nah, di sini di yang bagian dalam itu ada kampas koplingnya yang tipis, kemudian ada semacam ring ya, dua buah ring seperti ini, ring besar ya, ring cembung dan ring rata seperti ini. Kemudian kita lepaskan ya, kita lepaskan pengunci murnya. Nah, di sini saya akan menerangkan semua komponen-komponen tata letak ringnya ya. Sebetulnya kalau cuma ganti kampas kopling saja nggak perlu bongkar ini ya. Nah, saya buka menggunakan kunci 19 ya, 19, kemudian kita lepaskan. Nah, di dalam sini ada ring. Nah, kemudian di sini ada bos di belakangnya ya. Sekalian kita cek karet koplingnya apa masih bagus. Kemudian yang depan juga kita buka menggunakan mur 19 ya. Kemudian ada ring, kemudian ada gigi primer. Nah, gigi nanasnya, kemudian di sini ada spi. Nah, kemudian kalau kita mau copot balancingnya ya, balancing kita harus agak sedikit coak dulu untuk packing yang menghalanginya. Nah, kemudian kita bisa lepas untuk balance-nya ya. Nah, ini berat sekali teman-teman. Ini balance-nya ya. Kemudian di belakang ada ring. Kemudian kita buka baut pembuangan oli, sekalian kita bersihkan menggunakan bensin. Nah, saya udah bersihkan. Kemudian kampas koplingnya ini wajib ganti ya, udah kering, udah gosong seperti itu saya ganti menggunakan yang baru ya. Sama untuk Jupiter MX All juga. Kita rendam dulu ya menggunakan oli bekasnya, kemudian kita pemasangan, ada ring, kita pasang balancingnya seperti ini. Nah, kita pasang, kemudian sepinya kita pasang ya, sepi nih. Nah, sepinya kita pasangkan, kemudian gigi primer ataupun gigi nanas kita pasangkan. Nah, udah masuk, kemudian ring, kemudian mur ya, mur 19. Jadi kita kencangkan menggunakan kunci 19. Nah, kemudian di belakang rumah kopling ada semacam ring yang tebalnya 1 cm ataupun 2 cm ya. Kemudian kasih oli dulu di bagian rumah kopling, kita masukkan. Kemudian ada ring, ring bergerigi, kita putar supaya mengunci. Kemudian ini rumah kampas kopling kita masukkan. Nah, putar-putar saja kalau belum masuk ya, sampai yang pas masuk. Oke, udah masuk. Kemudian kita pasang ring pengunci. Nah, ini ring pengunci, kemudian kita pasang mur. Nah, ini udah terpasang, tinggal kita proses pengencangan. Tinggal kencengin aja. Oke, dua-duanya kita kencengin ya secukupnya. Tinggal kita kunci lagi ringnya ya, dan kita putar. Itu harus lancar, jangan sampai syarat ataupun macet. Kalau macet itu ada yang terganjal. Untuk karet koplingnya masih bagus. Kemudian di sini ada ring pelat ya, yang cembung dan yang rata. Dan yang cembung itu kita simpan di dalam, yang rata disimpan di luar ya. Seperti ini kita pasang kampas kopling yang baru. Nah, seperti ini yang kecil ya, yang tipis di dalam. Kemudian kita pasang plat gesek sesuai dengan
gesekannya. Nah ini bekas gesekan yang ring itu tadi ya. Nah jadi posisinya seperti ini, yang tumpul dalam, yang rata, yang tajam di luar. Untuk plat geseknya kita pasang kampas kopling, kemudian plat gesek. Jadi kita sesuaikan lagi ya dengan yang tadi teman-teman. Nah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau lebih enak, koplingnya lebih jengat, jadi usahakan kampasnya pakai yang tebal semua, yang tipisnya dibuang aja. Jadi kita pakai yang tebalnya 5 biji, jadi ring-ring yang besar itu kita buang aja. Kemudian kita pasang tutupnya harus pas ya, dengan topnya ada titik di mangkok, kemudian di rumah kampas kopling ada titik, jadi top ya. Kemudian tinggal kita pasangkan per kopling. Jangan lupa saat pemasangan ini cetutnya itu ketinggalan ya, cetut di bagian bearingnya tuh. Soalnya banyak yang lupa, saya juga sering lupa cetutnya ketinggalan. Nah kemudian kita kencangkan ya teman-teman. Nah kencengin seperti ini secara menyilang ya, menyilang. Nah jadi begitu buat teman-teman yang mau lebih enak, kampas koplingnya pakai yang besar semua ya, 4 biji, jangan pakai yang kecil yang tadi di bagian dalam. Pokoknya yang kecil dan ring 2 biji itu kita buang aja, ganti dengan yang besar semua supaya lebih napaknya itu lebar. Oke ini udah kencang ya, tinggal kita proses pemasangan bak magnet, bak kopling. Ada 2 buah bos, kemudian ini cetutnya perhatikan menghadap ke belakang, tutup oli kita lepas dulu, tinggal kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan sambil kita tekan, cetutnya harus sampai masuk. Oke ini udah masuk, kemudian perhatikan 2 buah bautnya ada yang berbeda ya, ada yang panjang. Kalau yang agak panjang itu disimpan di bagian yang ada bosnya ya, 2 biji, atas dan bawah. Kemudian kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman. Nah kemudian kita pasang lagi baut penutup oli ya, kita pasang. Kemudian kabel kopling kita pasang juga, kita setel ulang. Kemudian olinya kita masukkan ya teman-teman, olinya kita masukkan, kemudian kita tekan-tekan. Nah oli udah saya masukin. Kemudian engkol kita pasang ya, kita kencengin lagi menggunakan kunci 14. Kemudian kita coba engkol-engkol, kalau di kopling itu harus ngelos, kalau nggak di kopling itu nyangkol ya. Oke, step udah saya pasang, knalpot udah saya pasang seperti biasa, kunci 12, kunci 14 ya. Kemudian tinggal kita coba hidupkan ya teman-teman. Kita cek dulu untuk giginya ya, 1 2 3 4 sampai 5. Kemudian ke belakang netral seperti ini. Kemudian kita coba pas angkatan ataupun tarikannya ya teman-teman. Karena ini sebelumnya kendalanya kurang responsif ya teman-teman. Jadi salah satu penyebab ataupun masalahnya itu dari kampas koplingnya yang sudah aus dan kering. Oke teman-teman, ini udah jengat lagi ya untuk koplingnya. Nah jadi begitulah ya teman-teman, tutorial cara mengganti kampas kopling untuk motor Jupiter MX All. Semua caranya sama seperti ini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.